Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bedah matematika 4 SDNI semester 1 dengan pokok bahasan tentang bilangan bulat. Seperti biasa, saya siapkan untuk 3 atau 4 soal yang akan kita kupas. Harapannya kalian semoga semakin paham dan juga semakin tekun untuk belajar tentang matematika. Ya. Soal pertama. Karena mengawali tentang materi bilangan. Soal pertama adalah kalian diharapkan bisa memahami tentang mengurutkan bilangan bulat. Mulai dari yang terkecil sampai nanti yang juga mulai dari yang terbesar. Nah, ini contoh soal yang pertama adalah urutkan bilangan bulat berikut. Mulai dari yang terkecil. Nah, ini ada bilangan bulat min 4, 3, negatif 5, 2, 6, 1, 7, dan terusnya nanti bentuk-bentuk yang lain. Oke, soal kedua ya. Soal kedua, urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang terbesar. Ini kebalikan nih, kalau yang ini tadi dengan terkecil, yang kedua dari yang terbesar. Oke, sip. Kemudian soal yang ketiga. Ya, langsung masuk pada operasi penjumlahan bilangan bulat yang sederhana sekali. Nah, gitu ya. Karena apa? Ini untuk khususnya untuk kalian yang masuk kelas 4 SD, ini nanti sangat berguna sekali nanti sampai kalian masuk ke jenjang perguruan tinggi ya, dari jenjang SMP, SMA, dan juga nanti perguruan tinggi akan terus digunakan ya tentang penjumlahan bilangan bulat. Ini sudah kalian kenali sejak kelas 4 ya. Oke, sip. Pertanyaan keempat adalah hasil dari negatif 6 tambah 2. Ya. Cukup menarik 4 soal yang akan kita kupas. Ayo kita mulai berikut ini. Soal pertamanya ada ya. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Ya, bilangannya adalah min 4, 3, min 5, 2, 6, min 1, 7. Maka manakah yang merupakan bilangan yang paling kecil dulu? Nah, kita cari. Ayo kita kupas berikut ini. Nah, untuk mengurutkan sebuah bilangan ada B. Khususnya untuk bilangan bulat, kalian untuk memahaminya akan lebih mudah bila menggunakan garis bilangan. Ya, nah ini garis bilangan. Contoh misalnya seperti ini posisi apa istilahnya tengahnya yaitu di posisi 0. Ini ya, posisi 0. Ya, ini namanya sebelah kanan, ini namanya sebelah kiri, gitu ya. Ini kanan, ini kiri. Ya, kalau bilangan di sebelah kanan 0 itu nilainya bilangan positif ya, bilangan positif. Kemudian kalau itu bilangan di sebelah kiri 0, nah ini nilainya bilangan negatif. Itu yang kalian harus pahami nih ada ya. Bahwa apa? Pernyataan yang perlu digarisbawahi lagi adalah bilangan mulai dari 0 ini semakin ke kanan, ini berarti nilainya apa? Semakin besar. Gitu ya. Nah, kemudian bilangannya di sebelah kiri, ya, di sebelah kirinya 0 maksudnya, maka nilai bilangannya itu adalah semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Ya. Jadi otomatis apa? Kalau ditanyakan antara min 1 dengan min 2 lebih besar mana? Ya lebih besar min 1. Gitu ya. Kalau min 1 dengan min 4 ya lebih besar min 1. Gitu ya. Jadi apa? Kalau semakin ke kiri semakin kecil, kalau semakin ke kanan semakin besar. Contoh kalau Anda 1 dengan 2 lebih besar mana? Ya lebih besar 2 ya. Gini. Kalau min 2 dengan min 1 lebih besar mana? Ya lebih besar min 1 dan seterusnya. Jadi catatannya ada ya. Ini tadi semakin ke kanan letak bilangan pada garis bilangan ya dengan batasnya di nol ini ada ya. Maka bilangan tersebut semakin besar nilainya. Dan kalau semakin ke kiri, nah, semakin kecil nilainya. Maksudnya semakin ke kiri berarti apa? Ya, ke arah kiri sini gitu ya. Ke arah kiri sini. Nah, kalau ke kanan, nanti ini semakin besar. Kalau ke kiri, semakin ke kecil. Dengan batasan pada posisi 0. Makanya
Bilangan bulat itu kan intinya kan ada 3 bagian ya, yaitu apa? Bilangan bulat positif, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Itu ya, jadi ada bilangan bulat negatif, ada 0, ada bilangan bulat positif. Ada 3 hal, ada 3 macam lah dalam bilangan apa bulat ya. Maka apa Adik ya, kita lihat dari pernyataan ini ada Adik ya, ini kalau urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang terkecil ya, kita cermati ada min 4 ya, min 4 kan ini ya. Nah, kemudian 3, mana 3 ini toh. Nah, kemudian min 5, min 5 mana? Oh ini. Nah, kemudian 2, mana 2? Ini. Nah, terus 6, mana 6? Ini kan. Nah, kemudian min 1, mana min 1? Ini. Kemudian 7, mana 7? Ini. Nah, pertanyaannya, urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang terkecil. Maka yang terkecil mana? Yang ini, yang paling kecil. Ya, yang paling kiri. Ya. Berikutnya agak gedean dikit. Nah, ini. Berikutnya agak gedean dikit. Ini. Agak gedean lagi. Ini. Agak gedean lagi. Ini. Ya, gede. Ini yang paling gede. Ini. Ya. Jadi apa? Jawaban untuk soal ini sudah terlihat. Mulai yang ada, apa kalian cermati, yang paling kecil adalah min 5. Berikutnya min 4. Berikutnya min 1. Berikutnya positif 2. Berikutnya positif 3. Berikutnya positif 6. Berikutnya positif 7. Nah, kalian sudah bisa lihat. Ya, toh ya. Nah, tadi kalian tinggal ngasih tanda begitu kalian sudah langsung tahu yang paling kecil mana ini ya min 5. Berarti mana jamnya? Adalah yang B. Oke ya. Jadi untuk mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil khususnya untuk operasi bilangan bulat ya. Untuk mengurutkan bilangan bulat, maka kalian buat garis bilangan, kalian tentukan posisi titik 0, setelah itu sebelah kirinya berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan sebelah kanannya ada posisi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu semakin ke kanan, semakin besar, semakin ke kiri, semakin ke kecil. Ya, dengan catatan ini batasnya di posisi 0. Oke, adik-adik ya tahu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua itu hampir sama dengan soal yang pertama tadi, cuma bedanya adalah kalian disuruh mengurutkan ke dalam urutan dari yang terbesar. Nah, ya, dari yang terbesar. Loh, kalau begitu, bagaimanakah itu? Nah, ayo kita cermati ini ya. Nah, dari yang terbesar. Nah, maka apa? Sama seperti tadi. Ingat apa tadi? Buat dulu garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan dengan catatan tadi apa? Ini ya, semakin ke kanan letak bilangan pada garis bilangan, semakin besar nilainya. Maksudnya ke kanan berarti apa? Kalian harus menentukan dari posisi titik 0 gitu kan ya. Nah, dari posisi titik 0 ini. Nah, ini kalian harus cermati ya. Dari posisi 0 ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Nah, terus apa? Langkah berikutnya kalian tinggal, nah ini negatif 4, kasih aja thread begini. Nah, 6 mana 6? Oh ini 6, kasih thread dulu. Nah, terus 3 mana 3? 3 ini. Nah, kemudian negatif 2 mana negatif 2? Oh ini. Kemudian negatif 5 mana negatif 5? Oh ini. Nah, 1 mana 1? Wah ini. Nah kemudian 0 mana? Oh ini. Ya. Maka kalau disuruh mengurutkan dari yang terbesar, berarti apa? Dari yang kanan kan paling besar ya, menuju yang ke kiri. Berarti apa? Yang pertama 6, berikutnya 3, berikutnya 1, berikutnya 0, berikutnya negatif 2, berikutnya negatif 4, berikutnya yang paling kecil adalah negatif 5. Sehingga jamnya mana? Tampak sekali kalian ya jamnya adalah yang C. Jadi langkahnya apa? Untuk mengurutkan bilangan, kalian cukup buat garis bilangan. Nah, setelah itu tentukan tadi posisi titik 0. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin ke kecil. Gitu ya. Oke, saya yakin kalian banyak yang bisa, semoga bermanfaat. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal ketiga, nah ini sudah masuk pada operasi bilangan bulat, khususnya tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya, jadi pertanyaannya adalah hasil dari 6 ditambah negatif 2 itu hasilnya sama dengan berapa? Pilihan jawabannya A 8, B 4, C negatif 4, D negatif 8. Nah, kalian sudah lihat pilihannya ini, maka bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini untuk mengawali tentang penjumlahan bilangan bulat ya jadi di video bagian satu ini apa? Kalian harus mempersiapkan yang namanya garis bilangan kayak tadi, ya. Bagaimana? Nah, seperti ini garis bilangan, ya. Nah, terus kalau sudah dibuatkan garis bilangan, kalian harus tahu posisi titik nol di mana. Nah, posisi titik nol ini yang penting, yang senternya di situ ya. Nah, ini posisi titik nol itu di sini. Nah, ini posisi titik nol. Nah, maka apa? Dari titik nol ini kalian kalau ada penjumlahan 6 ditambah negatif 2 berangkat dari titik nol ini ya, maka kalian berangkat dari titik nol ini kalian bergerak ke arah kanan. Karena kenapa kok kanan? Karena ini positif 6 dari bergerak ke kanan berarti ke arah apa? Bergerak arah positifnya. Ini positif 6 ya. Maka apa? Nah, ini kalau dibacakan, nah ini bergerak 6 loncatan atau 6 satuan ke arah kanan. Apa? 1 2 3 4 5 6. Ya. Nah, setelah itu, kalau ini yang positif 6 sudah, maka terus ditambah dengan negatif 2. Maka apa caranya? Ada dari ujungnya 6 ini, ya dari ujungnya 6 ini, kalau ini ditambah bilangan negatif, maka apa? Bergeraknya ke kiri. Nah, ke kiri 2 satuan kalau ini 2. Kalau 3 ya 3 satuan ke arah kiri. Gitu ya. Maka langkah berikutnya adalah, nah ini, jadi ini 6 satuan ke kanan ya. Langkah berikutnya, nah dibuat apa ini langkah berikutnya di ujung 6 ini, di ujung 6 ini, maka apa bergeraknya ke kiri ya, alias ke arah kiri gitu ya, 2 loncatan apa 1 2 karena ini kenapa kok 2 karena di sini negatif 2 ya, jadi bergerak ke arah kiri negatif 2. Nah ini maka tampaklah seperti ini. Nah, maka jamnya yang mana? Jamnya adalah yang ditunjuk oleh hasil akhirnya ini. Tinggal kalian lihat hasilnya itu adalah berupa bilangan yang terakhir ini. Yaitu apa? Nah, yaitu positif 4. Ya. Jadi apa adik? Tadi saya ulang kembali, kalau begitu hasil dari positif 6, bilangan 6 ditambah negatif 2, berarti apa? Ke arah kanan 6 satuan, dari ujung 6 loncat ke kiri 2 satuan, maka ketemulah hasil akhirnya yaitu berapa? Sama dengan positif 4. Maka jawabannya seperti ini. 6 kalau tambah negatif 2 hasilnya adalah 4. Ya, ada ya. Nah, dengan menggunakan garis bilangan ini untuk pengenalan pertama kali untuk memahami tentang bilangan bulat ini ada ya. Harapan saya apa? Kalian harus sesering mungkin untuk berlatih dengan menggunakan garis bilangan ini, khususnya untuk penjumlahan ataupun juga pengurangan. Ya, harus berkali-kali nanti kalau sudah bisa ya tinggalkan karena sudah bisa kenapa diulangi lagi gitu kan ya. Maka apa untuk mengawali kalian harus sesering mungkin untuk mencobanya, harapannya agar kalian nanti sudah apa di dalam pemikiran kalian itu sudah refleks gitu ya. Oh, kalau ditambahkan, dikurangi atau apa nanti kalian sudah bisa langsung bisa apa? Nah, membayangkan sudah tahu hasil jawaban terakhirnya. Karena apa nanti kalau sudah gede, misalnya kamu sudah jenjang SMA yang seperti ini sudah tidak berkesan lagi gitu ya. Nah, ini kan kalian kebetulan masih kelas 4 SD. Oke, sip ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, hasil dari negatif 6 ditambah 2. Sama dengan berapa? Pilihannya A, 8, B, 4, C, negatif 4, D, negatif 8. Ya. Sama seperti tadi, caranya apa? Buat garis bilangan dulu. Nah, setelah itu, tentukan posisi titik nol di mana. Nah, ini ya, posisi titik nol di sini. Di posisi nol. Nah, setelah itu gimana? Nah, buat penanda dulu.
Nah, terus kalian lihat di sini ada yang pertama ada bilangan negatif 6. Nah, maka apa? Kalau ini negatif 6 berarti dari posisi 0 ini tadi bergeraknya ke arah kiri. Nah, ke arah kiri 6 loncatan alias 6 satuan. Gitu ya. Bergerak ke arah kiri 6 loncatan atau 6 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau langsung kalian lihat ini juga boleh ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita tampak seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini jamnya adalah bergerak ke kiri 6 satuan. Nah, kemudian kalau ditambah 2, nah ini 2 ini kan bilangan positif. Maka apa? Di ujungnya negatif 6 ini, nah di ujungnya negatif 6 ini, nah gitu. Maka apa? Karena ini ditambah dengan bilangan positif 2, maka apa? Bergerak ke kanan. Nah, loncat 2 satuan. Nah, gitu ya. Maka apa? Ini. Nah, ini ya. Nah, ini bergerak 2 satuan ke kanan. Nah, apa? 1, 2. Ini kalau ditaruh di atas ya ini ya. Nah, ini ya. 2 satuan. Maka jamnya berapa kalau begitu? Nah, sudah tampak. Jamnya adalah angka hasil akhir yang ditunjuk oleh bergerak dari 6 ke sini 2. Hasilnya adalah yang ini yang ditunjuk. Yaitu apa? Jawabannya adalah bilangan negatif 4. Ya. Sehingga jawaban untuk soal ini adik-adik ya, hasil dari negatif 6 ditambah bilangan positif 2, jawabnya adalah negatif 4. Sehingga untuk soal nomor 4 ini, mana jawabnya? Adalah yang C. Ya. Oke adik ya, 4 soal mengawali tentang pemahaman belajar tentang pokok bahasan bilangan bulat ya. Kalian saya tekankan kembali untuk mengawali tentang operasi bilangan bulat, kalian jangan segan-segan untuk membuat garis bilangan ya, dibuat sketsa dulu dan nanti kalau sudah bisa nanti banyak cara menuju rumah untuk bisa mengerjakan soal bilangan bulat ya. Tapi yang awal untuk mengawali gitu ya, kalian harus tanamkan, gunakanlah dengan garis bilangan. Kalau nanti misalnya dengan cara yang lain banyak sekali nanti kalau kalian sudah semakin dewasa nanti akan ketemu dengan berbagai cara untuk penjumlahan ataupun juga pengurangan bilangan bulat. Jadi ya, demikian 4 soal sudah kita kupas. Selanjutnya, terima kasih. Saya ingat kembali, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.